Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita manjatkan puji syukur kita kepada Allah Ta'ala, yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan, kekuatan oleh Allah Ta'ala, sehingga kita kembali berkumpul di masjid Allah ini mengkaji ayat-ayat Allah. Dan juga pada kajian kita hari ini bertemakan dengan as-siyasah syar'iyyah. Bahasan kita dari kitab as-siyasah syar'iyyah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang mana pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang fai, tentang pemasukan negara, dan juga tentang kezaliman baik penguasa maupun rakyatnya. Dan ini sangat berhubungan dengan apa yang kita rasakan di saat-saat seperti ini. Tentu kita semua ini masih merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Misalnya di bulan ini memang bulan musim penghujan yang memang biasanya banyak akan menyebabkan berbagai macam musibah yang terjadi, banjir segala macam. Ya, termasuk di kita juga di sini, Bekasi. Ini kan biasanya siklus 5 tahunan. Ya, tahun 2020 yang lalu banjir besar di kita, curah hujan memang tinggi. Nah, itu semua memang ya fenomena alam yang memang Allah telah gariskan seperti itu. Dia berjalan sesuai dengan ketentuan yang istilahnya memang seperti itulah. Jadi hujan memang akan turun. Kalau hujan turun, airnya akan mengalir masuk ke rumah orang, ya berarti rumahnya saja berada di tempat air. Nah, begitulah kira-kira. Jadi ya memang itu konsekuensi. Begitu pula banyak hal yang terjadi. Maka ketika ini berhubungan dengan masyarakat yang terkena dampak dari musim atau fenomena alam ini, nah itulah yang disebut dengan bencana. Pak alamnya sendiri sih tidak menyebabkan bencana, dia bergerak sesuai dengan takdir Allah. Ada gempa misalnya, kapan gempa itu jadi bencana? Kalau ada korbannya, kalau ada orang yang kena. Kalau gempanya berada di negeri tanah kosong, bencana nggak dia? Ya, tidak ada orang yang kena. Nah, jadi bencana itu kepada siapa? Kepada manusia. Kalau alamnya sih ya, dia memang terjadi sesuai dengan apa yang Allah takdirkan.
bencana yang terjadi di Sumatera, sebelumnya yang di Jawa, Sumatera, lalu sekarang Kalimantan juga terjadi banjir lagi. Ini berhubungan semua dengan kalau kita mau praktekkan teori-teori siasah syar'iyyah, ya dari sini kita akan harus bisa menganalisa itu semua dalam kacamata siasah syar'iyyah itu sendiri. Nah, contohnya bencana-bencana yang terjadi di Sumatera misalnya. Bencana itu sendiri dia biasanya terjadi dari dua hal. Bencana yang memang terjadi karena fenomena alam, tidak ada campur tangan manusia di situ. Ya, contohnya gempa misalnya gempa di Aceh, tsunami 2004 yang lalu. Nah, itu sesuatu yang memang dia terjadi, tidak ada campur tangan manusia di situ. Gempa sampai sekarang tidak bisa dideteksi, belum ada alat jadwal gempa, belum ada. Nah, jadi bagaimana? Ya kita sebagai manusia tinggal pasrah saja. Tidak ada yang bisa kita lakukan dalam arti menangkal. Kita pasrah saja dengan dia ibarat kematian. Siapa yang bisa memprediksi kematian? Memang ada orang bisa lari dari kematian? Kan tidak. Jadi apa yang kita lakukan? Ya pasrah saja, berserah kepada Allah. Ya. Nah itulah orang-orang yang beriman. Semuanya kita serahkan kepada Allah, karena semua keputusan Allah pada diri kita, pada lingkungan kita, semuanya pasti adil. Dan Allah tidak akan menimpakan musibah kecuali kepada orang-orang yang memang telah dipilihnya akan sanggup menanggung dampak dari musibah itu. Nah, itu akidah, itu yang harus kita yakini. Jadi tidak bisa kita mengatakan, oh saat ini saya nggak kena, oh saya tempat aman, kok tidak mungkin terjadi di tempat kita. Nah, semua orang yang terkena musibah misalnya di Sumatera sana, itu juga mungkin berpikiran sama. Tidak mungkinlah daerah kami kena banjir bertahun-tahun, puluhan tahun, ratusan tahun mungkin tidak pernah terjadi. Tidak mungkin kena tanah longsor. Tanah longsor itu dari mana? Ya dari bukit. Nah, kalau daerahnya tidak ada bukit, kayak kita gini di Bekasi, ini mana bukitnya? Ada bukit di Bekasi. Tapi kita kena juga banjir. Villa Nusa Indah langganan banjir 5 tahun. Dapat kiriman dari daerah yang berbukit di Bogor sana. Nah, seperti di Sumatera itu juga begitu. Di Aceh itu begitu. Yang terkenal yang paling parah ini di daerah Aceh Tamiang sana. Saya baru sadar dari kemarin. Baru pulang minggu kemarin. Selama 2 minggu kita di sana. Dia sama kayak gini, dia kan dekat laut, kayak Bekasi gini lah. Dan jadi dia bukan dia yang banjir, dia dapat kiriman kayak kita dari Bogor begini. Kalau kita di Aceh Tamiang itu tidak melihat ada gunung, tidak ada melihat bukit. Berarti jauh dong, ya jauh. Kawasan Bukit Barisan, kawasan Gunung Leuser, yang mana dari situ sumber longsor itu tadi, yang membawa material lumpur dan kayu-kayu itu jauh, mungkin bisa 50 kiloan, 100 kilo dari tempat itu, dari kota misalnya Kuala Simpang yang merupakan ibu kota dari Aceh Tamiang itu. Tapi kok bisa sampai situ kayunya? Berarti itu kayu hanya 100 km. Nah, saking dahsyatnya banjirnya itu. Lah iya, memang. Jadi tidak sama sekali tidak terpikirkan. Kebayang nggak kita di Bekasi ini tiba-tiba kayu gelondongan misalnya datang terhalang masjid ini misalnya, atau kita kena lumpur atau sebagian mereka sampai sekarang lumpur sampai 1 meter, 2 meter, lumpur 2 meter loh, gimana galinya coba? Nah, sekarang kalau tanah itu kering, bayangkan saja
nggak usah banyak, berangkat aja sana, lihat saja sendiri gimana anunya. Nah, ini jadi memang dia merupakan punya dampak yang berat dengan kawasan yang itulah tadi itu banyak orang memperkirakan kawasannya mungkin tidak akan kena bencana. Di daerah-daerah Aceh Tengah misalnya yang dulu selamat dari tsunami. Kenapa mereka selamat dari tsunami? Jauh dari laut. Waktu 2004 tsunami itu kena di pantai-pantai saja. Cuma saja karena dia kena, maka banyak korban jiwa. Kalau sekarang ini korban jiwa memang sedikit, tapi jangkauannya luas dan dampaknya jadi lebih lama. Nah, daerah-daerah pegunungan di tengah itu yang tidak mungkin kena tsunami, nah sekarang kena longsorannya. Nah, bedanya kalau tsunami gempa adalah memang udah ya boleh dikata dalam arti empirik, dampak nyata yang terlihat. Tidak ada campur tangan manusia di situ. Nah, kalau misalnya banjir bandang, ada longsor segala macam, maka ada campur tangan manusia penyebabnya. Hutan digundulin misalnya, sehingga tanahnya longsor. Itu berarti ada orang yang nebak pohon kan? Curah hujan yang tinggi, mau dia ada siklus tertentu misalnya seperti sekarang ini memang curah hujan tinggi, itu akan selalu ada, entah itu 5 tahunan, 10 tahunan. Kita mempelajari itu dalam ilmu geologi misalnya, ada iklim ini begini. Itu fenomena alam yang wajar. Orang bisa memperkirakan itu. Adanya BMKG misalnya, memperingatkan akan adanya curah hujan yang ekstrim misalnya. Oke, kalau misalnya kita tahu curah hujan ekstrim, apa yang harus bisa kita lakukan wahai BMKG? Tidak jelas juga. Nah, sekarang misalnya ada curah hujan yang ekstrim, terus kita penduduk di sekitar yang akan kena ini misalnya, kita bisa apa? Oh, mulai sekarang kita angkat barang-barang ke lantai 2 misalnya. Tahu-tahu angkat barang-barang nggak jadi hujannya misalnya. Wah, nggak jadi, turunin lagi. Nggak mungkin kan orang melakukan itu. Nah, jadi memang sulit juga. Kalau kita satu persatu. Ini yang bisa diperingatkan itu sebenarnya harusnya adalah pihak-pihak yang kira-kira bisa menanggulangi akibat yang terjadi kalau bencana ini terjadi. Itu namanya mitigasi. Mitigasi itu apa? Penanggulangan risiko bila terjadi bencana. Kalau misalnya terjadi gempa, rumah hancur, apa yang harus dilakukan? Kalau misalnya terjadi banjir, rumah hanyut, apa yang harus disiapkan? Nah, itu berarti kita sudah harus mulai menyiapkan perahu karet biar tidak kaget kalau itu seperti itu. Itu namanya mitigasi. Kita tidak bisa mencegah hujan lagi. Memang mau pakai pawang? Wah, ya, panggil para pawang hujan bisa mencegah hujan. Enggak. Nah, ini dari sinilah kita berkaca masuk kategori siasat syar'iyyah. Apa siasat syar'iyyah? Tata cara pemerintah dalam menangani sesuatu, itu siasat syar'iyyah. Sebagaimana yang di awal-awal kita bahas, siasat syar'iyyah artinya bagaimana pemerintah muslim menangani tata kelola pemerintahannya atau menghadapi hal-hal yang bakal terjadi, terutama masalah nawazil, masalah-masalah yang belum terjadi sebelumnya, yang tidak terdapat nas dalam Al-Quran dan hadis, tapi dia menggali dari hikmah dari nas itu. Nah, itu namanya siasat syar'iyyah. Bagaimana apa yang harus dilakukan oleh pemerintah misalnya. Nah, maka dari itulah kitab ini ditulis oleh Ibnu Taimiyah. Pokok-pokok yang terjadi ada dalam nas Al-Quran dan hadis, bahwa pemimpin harus adil, tidak boleh zalim dan lain sebagainya. Nah, nanti akan diterapkan dalam hal-hal yang mungkin belum pernah terjadi di masa Rasulullah SAW, atau di masa wahyu. Nah, gitu. Nah, ini contohnya nih. Ketika terjadi bencana, maka tadi itu yang sebenarnya pemerintah berarti dia sudah belajar dari
bencana yang terjadi sebelum ini, bencana di Aceh 2004 misalnya tsunami. Dari situ kita harus belajar sebenarnya bagaimana memitigasi bila terjadi bencana, tindakan-tindakan cepat yang harus dilakukan. Ya bukan seperti sekarang. Kalau sekarang ya semua orang akan tahu, bukan pemerintah tidak kerja, tapi tidak maksimal, lambat, sampai berbulan-bulan orang listrik mati misalnya, yang pada teorinya ya kalau mau dikerjakan cepat ya bisa saja cepat, lebih cepat dari sekarang. Infrastruktur misalnya, atau penanganan terhadap korban yang disebut dengan penyintas, nah itu semua lambat. Sampai kalau misalnya kita berpikir kalau nggak ada relawan bagaimana itu? Memang betul. Korban-korban yang belum dapat makanan misalnya belum, itu kan relawan-relawan saja yang mengadakan posko segala macam. Kalau nggak kelaparan orang, mana ada? Ya ada mungkin dapur-dapur umum yang didirikan pemerintah, tapi sangat terbatas. Mungkin tidak akan mencakup 5% dari keseluruhan korban. Jadi para relawan-relawan swasta lah yang lebih banyak membantu korban bencana ini. Di mana-mana sih memang kita lihat dalam bencana-bencana Indonesia ini kaya akan relawan. Entahlah kalau di negara-negara lain ya, apakah seperti ini juga. Tapi sebagian kalau kita lihat bencana yang terjadi di negara-negara besar, yang paling berperan di pemerintahnya, dia cepat turun, semua aparat diturunkan dalam keadaan darurat. Makanya kalau sekarang ini di Sumatera itu tuntutan jadi bencana nasional segala macam, sebenarnya tanpa itu pun, tanpa menjadikan bencana nasional pun, pemerintah pusat sangat bisa untuk melakukan tindakan lebih cepat tanpa harus menjadikannya bencana nasional. Keputusan itu di tangan presiden. Kalau presidennya mau, persoalan sekarang presidennya mau apa tidak? Bencana nasional itu ketika dia ada dampaknya, mungkin memang ada plus minusnya mungkin. Tapi tanpa bencana nasional pun pemerintah pusat sangat bisa melakukan tindakan cepat. Karena kan dalam hal-hal darurat presiden itu punya kuasa untuk memerintahkan penggunaan alat negara, baik alat benda maupun orang, aparat segala macam. Aparat-aparat itu banyak di lapangan, baik dari TNI, Polri, dari BNPB, dari segala macam itu ada banyak. Tapi mereka harus ngapain? Mereka harus menunggu perintah dari atas. Beda sama kita relawan nggak perlu nunggu perintah, jalan sendiri, ya kan? Nah ini di sini. Lah kalau yang memerintahkannya tidak memerintah, ya mereka jadi relawan aja, para aparat itu jadinya. Siapa yang bisa memerintahkan PLN untuk segera membangun instalasi darurat misalnya supaya listrik bisa cepat jalan? Ya pemerintah pusat, dan itu presiden bisa memerintahkan itu secara luas, bikin kepres, bikin apapun namanya, untuk menanggulangi ini. Semua alat helikopter semua TNI dikerahkan semua misalnya, itu bisa dilakukan. Itu siapa yang bisa melakukan itu? Ya presiden yang paling bisa. Tinggal perintahkan semuanya, maka semua akan bergerak. Bukan, jadi aparat-aparat TNI Polri ini sebenarnya mereka siap-siap saja kalau diperintah. Persoalannya perintahnya ada nggak? Nah itu, yaitu kembali bahwa tanggung jawab itu kepada, dalam hal ini darurat-darurat begini, penguasa tertinggi. Itulah fungsinya presiden. Nah itu dijalankan apa tidak? Ya silahkan lihat sendiri. Maka daerah-daerah yang tak bisa dijangkau karena akses putus, seperti di Aceh Tengah itu misalnya, di sebagian mereka kadang mereka tidak kena longsorannya, tapi dampaknya sekarang pasar tidak ada, uang kita berjuta-juta, bahkan ada berita seorang ibu-ibu meninggal kelaparan padahal bawa uang banyak. Dia mau beli apa? Tidak ada yang jual karena tidak bisa masuk kendaraan ke situ, transportasi terputus. Truk-truk yang dari daerah-daerah ke kota-kota penyangga itu tidak bisa masuk. Nah, jadi bagaimana? Orang harus jalan kaki 20-30 km hanya untuk beli beras. Berapa orang sanggup mikul beras? 10 kilo. 10 kilo apa? 10 kilometer jalan kaki.
Ya paling orang sanggup mengikul 10 kilogram untuk 10 kilometer. Itu bukan jalan lurus, jalan bergunung, nanjak turun, terpleset almarhum. Nah itu yang terjadi di sana. Nah itu kan daerah-daerah begitu hanya bisa dijangkau oleh helikopter. Nah helikopter kita banyak, terus kenapa tidak dikerahkan? Siapa yang punya wewenang untuk mengerahkan? Kalau orang mau sewa helikopter 1 jam tuh bisa 200 juta. Duit dari mana? Ya mungkin saja ada sedikit orang kaya yang bisa melakukan itu, tapi seberapa banyak dibandingkan dengan negara yang memerintahkan? Nah gitu. Jadi inilah siasat syariah. Apakah pemerintah atau pemimpin yang bertanggung jawab siapa? Ya pemimpin. Memangnya kalau ada apa-apa di negara pemimpin? Ya iya, jelas. Kalau enggak gitu jangan jadi pemimpin. Makanya itulah kenapa pemimpin itu tanggung jawabnya berat. Sampai-sampai Umar bin Khattab mengatakan kalau ada onta yang hilang di sini, yang diminta bertanggung jawab itu Umar. Kenapa gak bangun jalan? Lah itu orang-orang kelaparan, orang-orang ada yang dapat penanganan lambat. Bagaimana tuh pemimpin sekarang dapat bertanggung jawab di sisi Allah? Entahlah dia takut apa tidak sama Allah. Itu inilah. Tetapi kita harus mengingatkan bukan untuk menyalahkan atau mencari pihak yang bersalah atau sengaja menyalahkan pemimpin atau pemerintah, atau bukan. Tapi memang inilah faktanya, dan ini fakta yang tidak boleh disembunyikan gitu loh. Sebagai generasi muda harus paham ini. Bagaimana nanti kalau kalian yang menjadi pemimpin? Jadi tahu masalah ini dari mana dan bagaimana cara mengatasinya bila terjadi. Ini akan terjadi terus. Banjir ini, curah hujan di Indonesia, ya begini-begininya. Allah itu sudah maha adil menciptakan alam sesuai dengan porsinya. Wa qaddarnahu taqdira. Allah telah ini ukuran segini, iklim tropis, curah hujannya segini. Sama nggak curah hujan kita dengan iklim gurun di Arab sana? Tidak kan? Coba kalau curah hujan di Arab sana kayak kita gini, runtuh semua tuh gunung-gunungnya. Makanya gunung yang ada di Indonesia menghijau, tumbuh pepohonan tanpa ditanam. Siapa yang menanam pohon-pohon besar itu? Bukan monyet, bukan orang, bukan pula jin. Dia tumbuh sendirinya. Itu kompensasi Allah kepada daerah yang curah hujannya tinggi. Maka di Arab gurun sana mana ada pohon, ditanam aja nggak mau tumbuh, apalagi suruh tumbuh sendiri. Gersang gunungnya. Tapi kompensasinya apa? Curah hujannya rendah. Sekali dia terjadi, kalau gunungnya gunung batu, kalau batu dia tidak mudah longsor. Nah, kalau gunung atau bukit kita, bukitnya tanah. Kalau dia gundul, tidak ada penyangganya, ya longsor. Jadi Allah sudah kasih kompensasi. Ini curah hujan di tempat kalian ini tropis ini tinggi, maka kompensasinya Allah tumbuhkan pepohonan itu. Sama orang ditebangnya pohon itu, ya sudah gundul. Kompensasi dari Allah itu dia hancurkan. Iya, ketika hujan turun yang akan menggerus tanah itu, maka tanah itu longsor tanpa tertahan. Jadi siapa yang salah? Allah sudah kasih kompensasi, kompensasinya dihancurkan sama tangan-tangan manusia. Itulah zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Untuk apa? Liyuziqahum. Jadi untuk supaya mereka merasakan apa yang mereka lakukan sendiri. Maka tampaklah kerusakan itu. Jadi ya, siapa mau disalahkan? Nah, ini juga terkait dengan siasat syariah itu sendiri. Siapa yang menyuruh mereka nebang pohon? Atau siapa yang membolehkan mereka nebang pohon? Jadi kalau dikatakan nebang pohon di gunung-gunung itu buat apa sih? Ya kayunya diambil atau nanti di hutan diganti. Hutan diganti itu, nah, itulah yang disebut dengan istilah apa? Deforestisasi. Ini para mahasiswa harus paham nih istilah-istilah ini, biarpun kalian nggak belajar ilmu itu khusus. Ya, apalagi masuk ilmu dakwah. Ini harus menguasai ilmu-ilmu kerelawanan, fikih bencana. Kalian harus terjun di daerah-daerah. Ini kan nanti kan ada program stay ke area ya. Hah?
kafilah buat daerah-daerah ini ya. Nanti kita ketemu insya Allah nanti di sana ya. Mungkin Januari kita berangkat lagi kalau ketemu. Enggak, maksudnya kalian harus punya ilmu ini, ilmu misalnya kerelawanan itu. Kalau kita masuk ke daerah bencana, apa yang harus kita lakukan? Foto-foto. Iya, foto-foto harus. Karena dokumentasi itu penting. Apa hubungan dokumentasi dengan disebut dengan assessment? Assessment itu apa? Penanggulangan, penilaian. Penilaian di daerah ini butuh beras. Kalau daerah ini dia nggak butuh beras, dia butuh terpal. Kayak gitu. Itu bagaimana cara menanggulanginya? Cara melaksanakannya. Nah, itu ada ilmu seninya sendiri yang hanya akan kalian dapatkan di lapangan. Belum ada yang menyusun ilmunya. Ya mungkin saja sekarang ada yang menyusun sesuai dengan ilmu itu. Teori itu kan dibentuk oleh keadaan. Nah, orang melihat keadaan di Indonesia caranya begini. Gimana caranya kalau kita masuk ke suatu kampung? Kita tanya dulu siapa kepala kampungnya, bagaimana nih nanti nih, apakah perlu didirikan dapur umum atau tidak? Jadi bukan berarti setiap kita masuk ke kemudian kita langsung mendirikan dapur umum, enggak. Lihat dulu orang ini tinggal di mana? Di pengungsian terjebak kemana-mana. Oh kalau gitu kita harus bikin tenda umum dulu. Kalau baru setelah itu bikin dapur umum. Mereka tidak mungkin memasak alat masak mereka tidak bisa di rumah masing-masing, maka perlu dapur umum. Tapi kalau mereka hanya tinggal di rumah masing-masing, berarti tidak perlu dapur umum. Berarti di situ cukup posko pusat bahan pokok yang dibagikan ke rumah-rumah. Kita tidak usah mendirikan dapur umum. Ah itu namanya asesmen. Pelakunya namanya asesor. Jadi tiap relawan itu menjadi asesor. Oh ini data di ini butuhnya sekian, penanggung jawabnya sekian kakak, sekian jiwa. Nah ilmu-ilmu itu tuh harus dimiliki oleh para relawan. Itu didapatkan nanti di lapangan. Nah ini kendalanya ini nanti kalau menuju daerah ini nggak bisa pakai mobil, berarti kita harus apa? Siapkan ini. Berarti kita beli barangnya di sini. Nah, itu ya. Nah, menjadi relawan tuh harus seperti itu. Harusnya ada pelatihan juga dari para mahasiswa, terutama yang berhubungan dengan dakwah. Ini bagian dari dakwah. Ini bagian dari dakwah. Dari situlah kita bisa masuk ke daerah-daerah, banyak relawan-relawan yang kemudian bekerja di tempat-tempat bencana, kemudian bisa mendirikan masjid, pesantren, pengajian di situ. Ya, di salah satu di senior antum ini ada yang waktu gempa bencana di Aceh itu kan. Lalu sampai dia tinggal di Aceh, sekarang nikah di sana, sampai tinggal sekarang di sana. Ya, Ashraf kan situ. Waktu dia di Aceh itu dia jadi relawan kalau tidak salah ya. Sampai akhirnya sekarang angkatan pertama STRI Muhammad Nasir ini teman sekelas saya dulu di kampung. Dia sekarang waktu gempa di Aceh jadi relawan. Akhirnya nikah sama orang sana, sampai sekarang tinggal di sana. Cuma saya nggak ketemu karena saya nggak ke Banda Aceh. Saya ke Medan. Lalu ke Aceh Tamiang. Satu lagi ilmu yang harus dikuasai kalau mau jadi relawan. Dan ini penting, bukan cuma menjadi relawan, ilmu yang penting buat para dai, para mahasiswa. Ilmu geografi, peta. Kalian harus tahu kalau kita mau ke Aceh Tamiang, enaknya lewat Banda Aceh apa lewat Medan. Nah itu harus tahu. Dari mana tahunya? Lewat peta. Oh ini kan di Aceh, berarti kita harus ke Banda Aceh. Di 9 jam ke sana. Kalau jalan tidak putus. Kalau ke Medan cuma 3 jam. Oh berarti harusnya ke Medan. Biarpun beda provinsi. Ya iya karena dia berbatasan. Jadi itu harus paham. Ya. Misalnya provinsi-provinsi yang kena ini dekatnya mana? Perbatasan dengan apa? Kota ini sebelah utara, selatan bagaimana? Nah, itu bisa kita pahami dengan mempelajari peta. Maka masing-masing nih kalau bisa pelajari atlas. Ya kalau tidak bisa melihat di Google Map, belajar dari atlas, beli atlas. Ya. Oh, kota ini letaknya di sini, kota ini. Jangan-jangan nih sebagian yang berasal dari kota mana dia tidak tahu letaknya kotanya di kampungnya dengan kotanya itu sebelah timur, sebelah barat, ada nggak kalian tahu? Belum tentu pada tahu. Timur mana, barat mana, utara mana, selatan mana. Google Map biasanya mengatakan bergerak ke arah utara. Ya kan? Utaranya mana ya? Banyak orang buta navigasi. Nah itulah pentingnya pelajari dari peta-peta itu. Jadi beli atlas, beli peta buat para mahasiswa ya. Biar kalian tahu daerah kalian sebelah timur apa sebelah barat Jakarta.
setidaknya nggak salah naik bis. Nah, jadi itu antara lain. Ini saya bicara random saja ini. Tapi karena ini berhubungan dengan siasat syariah. Ini masalah penanganan, contoh penanganan dalam masalah gempa. Nah, balik kita pada pelajaran kita, ada kezaliman segala macam. Nah, mulai ada banyak orang teori-teori kalau terjadi musibah itu karena banyak dosa, betul nggak? Ya betul. Persoalannya yang berdosanya siapa? Belum tentu orang yang berdosa itu yang menjadi korban. Bisa jadi orang berdosa, tapi sekarang enak-enakan tidur di hotel mereka. Penebang-penebang hutan itu yang jadi korban rakyatnya. Jadi tapi rakyat ada porsinya juga. Kenapa tidak mencegah orang-orang yang menebang hutan malah menikmati misalnya? Itu banyak hal, tidak simpel, tidak sesimpel apa yang kita pikirkan. Yang jelas, nanti sebagai dai kita kan datang ke tempat-tempat bencana, mau ceramah. Apa yang diceramahkan? Jangan pula ceramah. Bapak-bapak ibu sekalian, musibah ini adalah terjadi karena bapak ibu banyak dosa. Wah. Mau berani ceramah gitu? Ya enggak begitu. Kalau masalah dosa, semua orang juga banyak dosa. Kenapa di Aceh terjadi? Bekasi tidak, Bali tidak. Apakah Aceh lebih banyak dosa? Banyak dosa mana-mana? Bekasi sama Aceh. Berani-beraninya. Kalau mengukurnya dari itu, ya berarti daerah kita ini lebih layak mendapat musibah atau dapat bencana daripada Sumatera sana, Aceh terutama. Bukan berarti Aceh itu sudah bagus, enggak. Tapi kalau dibandingkan dengan sini, itu maksudnya. Ya setidaknya mereka sudah melaksanakan syariat Islam sesuai dengan kanun tahun 2014. Kanun nomor 8 tahun 2014. Artinya ada usaha. Tapi sebenarnya di sini ada ini juga yang perlu kita perhatikan. Aceh itu sudah bisa menerapkan syariat Islam 100% sebenarnya dari amanah undang-undang kanun. Tapi mereka sendiri belum menerapkan 100%. Beberapa hukum masih tarik ulur, hukum rajam, hukum qisas belum. Kenapa tarik ulur di antara MPU-nya sendiri, ada orang-orang petinggi-petinggi pembuat atau legislatornya mereka sendiri masih tarik ulur. Nah ini mungkin juga harus menjadi perhatian. Ini adalah kesalahan. Kenapa menunda-nunda pelaksanaan syariat padahal mereka telah mampu, telah diberi wewenang oleh negara pusat untuk melaksanakan itu. Jadi di Aceh bisa rajam, bisa apa pun sesuai dengan amanah kanun. Tapi ada tarik ulur internal mereka sendiri untuk menerapkan itu. Nah itu jelas sebuah kesalahan juga. Jadi kalau mau dipikir dari kesalahan pemerintah daerah Aceh misalnya dalam ini, ya itulah kenapa setelah diberikan wewenang yang luas untuk melaksanakan syariat masih tarik ulur. Memang syariat secara umum sudah ada. Tapi kenapa masih tarik ulur? Nah berarti kalau berbicara masalah kesalahan dosa kepada Allah mungkin dari sisi itu ya, dari sisi itunya. Maka itu yang harusnya para ulama yang duduk di majelis ulama di Acehnya ataupun dari dewan-dewan dan legislatornya memikirkan ini. Mungkin kita kurang, padahal sudah Allah berikan kesempatan. Daerah-daerah lain tidak ada yang bisa melaksanakan itu. Di Aceh hukum pidana perdata bisa sudah diberi wewenang 100% sesuai dengan syariat Islam, bisa dilakukan hudud, qisas, hukumnya beda sendiri. Nah, kenapa tidak diterapkan 100%? Apa kendalanya? Kalau ada kendala, kenapa tidak dihilangkan kendala itu? Nah, mungkin dari sisi itu ada kesalahannya, Allah tegur, bisa jadi. Lalu bagaimana dengan daerah-daerah lain? Ya, sebenarnya sama saja. Masing-masing ketika terjadi musibah, maka hikmahnya itu masing-masing mikirkan diri sendiri. Hikmahnya buat diri saya, mungkin saya banyak dosa, harus seperti itu orang beriman berpikir. Ya bahwa adanya musibah lantaran adanya dosa itu iya, tetapi bukan berarti yang tidak kena musibah tidak berdosa. Nah, maksud berpikirnya jangan seperti itu. Oh berarti Bekasi aman nih, berarti kurang dosa orang Bekasi. Enggak begitu. Bisa jadi itu istidraj dari Allah sampai menunggu waktunya. Justru kan musibah yang paling berbahaya adalah istidraj itu sendiri. Sementara mereka yang kena musibah
Bisa jadi mereka, ingat, musibah itu bisa terjadi karena yang mengalami ketika terjadi musibah, bencana apapun dalam satu negeri, yang menjadi korban itu bisa jadi sebagai hukuman bila dia orang-orang kafir, bisa jadi sebagai teguran bila dia orang-orang mukmin yang lalai, ada kesalahan-kesalahan baik yang mereka sengaja maupun tidak. Bisa jadi memang peningkat derajat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, tidak ada salahnya. Karena kan yang jadi korban banyak juga orang-orang tidak berdosa. Siapa misalnya? Para bayi. Bayi apa dosanya sampai dia harus mati karena musibah itu? Musibah bagi orang tuanya. Para nabi dan rasul paling banyak musibahnya. Bukankah mereka sudah lepas dari dosa? Ya, artinya tidak mesti juga musibah itu hanya lantaran dosa. Bisa jadi orang yang tertimpa musibah derajatnya lebih tinggi di sisi Allah daripada orang yang tidak tertimpa musibah. Karena musibah bisa jadi peningkat derajat di sisi Allah. Sebagaimana sebuah hadis, ada satu hadis yang diriwayatkan Rasulullah SAW tentang musibah ini, bahwa dia adalah salah satu peningkat derajat. Seperti hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang ada dalam Musnad Abi Ya'la. Ini hadis ini unik karena dia hanya ada di Musnad Abi Ya'la, seingat saya. Tidak ada dalam kutub Tis'an, tidak ada seingat saya, Allah. Hanya ada dalam Sahih Ibnu Hibban. Itu pun Ibnu Hibban meriwayatkan dari Abu Ya'la, Ahmad bin Musanna. Ada dalam Musnad Abi Ya'la, Abu Ya'la mengatakan haddatsana Abu Quraib, qala haddatsana Yahya bin Bukair, qala haddatsana Yunus bin Bukair, qala haddatsana Yahya bin Ayyub, qala haddatsana Abu Zur'ah, qala haddatsana Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la takunu lahu indallahil manzilah la yablughuha bi amalin fayabtalihi fama zalallahu yabtalihi bima yakrahu hatta yuballighahu iyyaha. Itu bunyi hadisnya. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba, inna rajula la yakunu atau la takunu lahu, akan ada baginya di sisi Allah sebuah manzilah atau tingkat derajat di surga nanti. Fama yablughuha bi amal. Dia tidak mampu untuk mencapai derajat itu dengan amal soleh yang dia lakukan seumur hidup. Jadi Allah telah tetapkan dia di surga itu tingkatnya di sini. Seumur hidup dia beramal dengan tahajudnya, dengan puasanya, dia tidak akan sanggup mencapai derajat ini. Kalau pakai hitung-hitungan, Allah itu punya hitungan, ada hitungannya. Kamu kalau mau masuk surga Firdaus, nilai amal kamu harus segini. Kalau nilai amal kamu segini, ya berarti kamu di terasnya saja. Gitu, memang ada hitungannya. Dia ini sudah ditetapkan Allah, si fulan ini tempatnya di sini. Tapi dia beramal mau berapa ratus tahun pun tidak akan sanggup. Maka bagaimana caranya supaya dia sampai derajat ini? Diberikan ujian, karena ujian itu akan meningkatkan pahala. Fama zalallahu yabtalihi bima yakrah, maka Allah akan senantiasa mengujinya dengan apa yang dia tidak suka, bima yakrah, hatta yuballighahu iyyaha, sampai ujian nilai pahala akibat ujian musibah dan dia bersabar ini mencapai derajat itu. Jadi amalnya tidak sanggup. Jadi apa yang sanggup? Allah kasih ujian pada dirinya. Kekurangan harta, kekurangan sebagaimana dalam surah Al-Baqarah bahwa Allah akan menguji manusia itu dengan kekurangan harta, kekurangan jiwa dan lain sebagainya. Itulah yang akan membuat dia mampu mencapai derajat di surga itu. Nah, jadi bisa jadi itu yang terjadi pada saudara-saudara kita. Kita yang melihat orang lain tertimpa musibah harus berbaik sangka di situ, bukan malah memandang, oh ini orang banyak dosa deh, makanya dia diuji oleh Allah. Akhirnya kita pun menjadi sombong. Kayak saya dong, saya ini sudah sesuai sunnah, makanya saya tidak diuji. Muncullah ujub takabur dalam diri yang kadang tidak disadari. Jadi kita kalau melihat orang dapat musibah, kita harus mikir yang positif. Oh, mungkin orang ini mau ditingkatkan derajatnya oleh Allah. Sementara kalau kitanya yang kena musibah, maka kita pertama, dosa apa yang saya lakukan? Mungkin saya kurang istighfar. Begitu. Nah itu, jadi bahwa nanti yang kita sampaikan misalnya kepada masyarakat, bahwa memang musibah ada hubungannya dengan kedurhakaan sebagaimana orang-orang terdahulu. Nah, tetapi kepada orang yang sudah terkena musibah jangan langsung memvonis, seakan dia merasa
saya ini dituduh melakukan dosa. Tetapi secara global kita menyampaikan bahwa dosa-dosa manusia secara umum bisa jadi bukan kita yang melakukan. Kayak misalnya penebang hutan. Yang menebang hutan kan kadang bukan masyarakat, tapi masyarakat yang kena. Yang nebang hutannya tidur enak-enakan di hotel sekarang, misalnya. Nah, berarti ada yang salah di mana dong? Yang salah tidak ada pencegahan kenapa mereka bisa menebang hutan. Siapa yang bisa mencegah? Negara. Negara ngapain? Bisa jadi negara malah mengizinkan. Jadi begini, persoalan bukan masalah ilegal maupun legal. Kadang-kadang yang legal juga banyak menyebabkan itu. Misalnya tambang di atas gunung, itu kan legal. Kalau perusahaan udah multinasional yang masuk, perusahaan-perusahaan asing yang nambang kerjasama dengan perusahaan itu pasti legal. Tapi itu juga yang menjadi salah satu penyebab longsor itu, kan hutan dia gundulin, dan menggundulinya itu kan bukan nebang pohon pakai gergaji gitu, enggak. Akar pohon itu tuh yang digerus. Lihat nggak dalam video-video itu? Ya kayak gitu. Ya kalau sudah begitu kan tanahnya pasti akan longsor. Itulah jahatnya. Kalau dia terjadi cuma 1-2 hektar, ya paling longsornya satu kampung. Tapi kalau dia sekarang berapa luas area longsor yang terjadi di Sumatera itu? Sama dengan luas Pulau Jawa. Bayangkan panjangnya. Berarti ada jutaan hektar yang digundulin itu. Dari mana orang bisa gundulin kalau bukan ada izin dari pemerintah? Baik tambang maupun perkebunan, diganti sawit misalnya. Sawit. Nah, pertanyaannya sekarang, memangnya orang nggak boleh nambang? Bukan nggak boleh nambang, tapi ada aturannya, ada analisa dampak lingkungan yang disebut dengan AMDAL. Itu yang harus diperhatikan. Para mahasiswa, para dai harus belajar ilmu-ilmu ini. Cek undang-undang. Undang-undang itu kadang sudah ada. Misalnya tambang tuh harus melakukan namanya reboisasi. Reboisasi itu menanam kembali area yang telah kalian gunduli dengan pepohonan, penghijauan istilahnya. Itu disebut dengan reboisasi. Itu sudah ada, seingat saya zaman Soeharto pun itu sudah ada, sudah digalakkan karena banyaknya tambang. Kebun, misalnya perkebunan sawit, bukan tidak boleh perkebunan sawit, tapi tolong jangan di atas bukit dong. Karena kalau dia di atas bukit, selain Anda menebang pohon yang bisa menahan akar, sawit itu tidak mampu menahan akarnya tidak mampu menahan longsoran atau menahan air. Ya, karena kan pohon itu ada kriteria-kriterianya. Beda dengan kelapa. Kenapa sawit itu marak? Karena memang secara ekonomi dia luar biasa. Bagi Anda yang punya orang tuanya punya kebun sawit, nah pasti dia secara ekonomi dia akan lebih bayangkan orang panen bisa sebulan 2 kali, ya kan? Makanya perusahaan-perusahaan banyak memiliki perkebunan sawit. Kenapa? Karena keuntungan yang berlipat. Bagaimana caranya? Bukan lahan seluas-luasnya. Yang tadinya hutan, itu akibatnya nanti seperti di Kalimantan, di kampung saya sendiri. Berapa ribu hektar desa saya itu dibuka hutannya, lalu dijadikan kebun sawit. Memang tanahnya dibagikan kepada masyarakat. Hanya itu namanya sistem plasma. Perusahaan besar menguasai hasilnya itu selama 25 tahun, tapi sertifikat hak milik itu diberikan kepada masyarakat. Sebenarnya itu sih adil-adil saja. Cuma persoalannya sudah dirasakan orang sekarang di Kalimantan, di wilayah-wilayah yang dibangun sawit itu, air yang biasanya tidak sampai ke rumah jadi ke rumah sekarang. Jalan-jalan yang tidak pernah banjir jadi banjir. Kenapa? Karena hutan-hutan ribuan hektar ini sudah ditebang untuk menjadi perkebunan sawit. Karena tidak ini akibat. Seharusnya dia memitigasi dulu. Kalau dia tahu bahwa ini di kebun ditanam sekian ribu hektar, hutan ditebang, resikonya tidak ada penahan air, maka banjir akan lama. Biasanya itu orang kita zaman-zaman kita kecil, banjir itu ya sehari 2 hari sudah surut. Sekarang bisa sebulan 2 bulan. Karena airnya tidak ada yang nyerap. Sawit tidak bisa nyerap air. Dari atas, dia nyerapnya dari bawah itu dia gerogoti, sehingga di sekitarnya tidak ada pohon lain bisa tumbuh. Memang ada orang bisa nanam pisang di samping kebun sawit? Ada nggak yang punya kebun sawit? Mana ada? Karena nggak bisa tumbuh juga. Kalau sudah di samping sawit, beda dengan kelapa. Kalau kelapa sampingnya durian masih bisa. Ini bukan tidak boleh, tetapi harus ditata. Ini siasat syariah. Jadi pemerintah harus menata, bukan tidak boleh berkebun. Berkebun adalah salah satu cara yang halal untuk mendapatkan rezeki dari Allah. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana penataannya?
analisa dampak lingkungan dan lain sebagainya. Jadi segala sesuatu yang berlebihan pasti akan merusak. Nah, keuntungan memang banyak, tapi kalau terjadi bencana begini sepadan nggak antara keuntungan dengan biaya yang dikeluarkan untuk penanggulangan dampak bencana? Harusnya tidak sepadan. Itu kalau mau hitung-hitungan, kalau terjadi bencana yang wajib menanggulangi siapa sih? Pemerintah, bukan relawan. Kita bukan relawan. Ada kewajiban umum seorang muslim sesama muslim untuk saling bantu, tapi bukan kewajiban utama. Kewajiban utama tetap pemerintah. Bayangkan kalau semua dana harus ditanggung oleh pemerintah, tidak ada relawan satupun yang masuk di sana. Berapa banyak itu? Berapa ratus miliar atau mungkin sudah triliunan dana non pemerintah hasil sumbangan para donatur saja kepada para korban bencana. Seharusnya itu kan pemerintah semua yang ngeluarin. Jangan sampai pula pemerintah berpikir, udah itu biar urusan relawan saja. Pemerintah ngurusin apa dong? Yang ngurusin MBG. Itu salah satu buruknya tata kelola negara juga. Masalah MBG, masa orang libur MBG masih jalan? Logikanya dari mana? Ya logika bisnis. Karena kan penyelenggara dapurnya harus tetap dapat setoran uang. Dia beli. Ini tata cara kelola. Ini siasat syariah. Tata cara kelola yang salah. Kenapa harus begitu sih sistemnya? Karena ditenderin kepada orang. Jadi pemerintah yang bayar. Nih sekian miliar bulan ini. Kalau libur ini libur sebulan, di stop sebulan, berarti nggak ada yang masuk dong uangnya buat SPPG. Nah, kalau nggak ada yang masuk gimana dong? Mereka sudah punya berkantor, nyewa tempat, setiap bulan harus bayar. Libur nggak libur harus bayar. Nah itu kan terdampak. Nah itu sedari awal caranya kenapa harus begitu? Jadi negara dibisniskan oleh pihak-pihak tertentu, sebagian pihak mendapatkan keuntungan, lalu orang-orang seluruh Indonesia yang menanggung. Intinya kebijakan model MBG itu kebijakan dia bukan salah, cuma tidak tepat atau tidak prioritas. Kenapa harus itu sih? Kan masih banyak. Emang dulu kita ini kan bukan generasi MBG. Terus apa kita kekurangan gizi? Jangan-jangan iya juga kali ya. Tapi masalahnya orang kurang gizi atau tidak itu bukan karena ada MBG atau tidak. Kalau ada MBG pun, memang ya tidak efektif saja. Masa sekolah-sekolah elit tetap dapat juga MBG? Sampai beberapa kasus orang protes. Kenapa anak saya dapat? Mobil saya 3, masa iya saya dapat MBG juga? Kenapa tidak diarahkan kepada pesantren-pesantren duafa, yatim duafa sana? Ya, jadi terlalu banyak hal-hal yang menggelikan dalam kebijakan pemerintah ini. Oke lah, kan bisa sebenarnya itu diliburkan lalu dana dialihkan. Berapa triliun itu sebulan? Menghabiskan dana untuk sesuatu yang tidak efektif, pemubaziran. Itu akibat, yaitu salah ini, salah memilih pemimpin. Siapa juga yang milih? Ya rakyat itu juga. Nah sekarang Anda rasakan bagaimana ketika Anda salah dalam memilih. Jadi terlalu kompleks juga masalah kita ini. Nggak rakyatnya, nggak pemimpinnya. Ya pemimpin lahir dari rakyat juga kalau dalam sistem demokrasi. Ya jadi kalau orang mengatakan pemimpin cerminan rakyat, ya tidak salah, memang begitulah. Nah tugas kita para dai untuk mencerdaskan rakyat, termasuk dalam masalah politik. Jadi jangan anti ngomong politik. Ada caranya tapi, ada uslubnya. Bukan baru masuk masjid Anda udah langsung coblos nomor sekian, ya Anda akan diusir orang. Ya tentu nggak begitu. Ada cara-caranya. Itulah yang dipelajari di Fakultas Dakwah. Harusnya itu. Uslub atau metode dakwah yang kadang-kadang berbeda. Maka buku kurikulum metode dakwahnya nggak bisa kita impor dari Arab, harus dari dai yang udah berpengalaman di sini dan sudah mengerti juga tentang perpolitikan segala macam. Karena dia yang tahu bagaimana masyarakat Indonesia ini secara struktural, kultural dan lain-lain. Itu uslub itu yang dimasukkan ke dalam kurikulum. Bagaimana nanti supaya para dai seperti antum-antum ini, calon-calon dai yang ke masyarakat ini bisa mengarahkan masyarakat bukan hanya untuk ibadah yang benar, meninggalkan maksiat, tapi juga bagaimana cara memilih politik yang benar. Termasuk mungkin suatu saat kita pun harus golput, bisa jadi itu pilihan politik. Jadi orang itu cerdas secara politik. Kalau tidak, ya akan terjadi hal-hal yang seperti ini, pembubaziran negara di mana-mana, segala macam. Itu dampak dari orang-orang yang salah pilih atau memang tidak mengerti. Dia cukup dikasih serangan fajar, kasih uang amplop sekian, 1 juta untuk milih sekian, 5 tahun dia menderita. Nah, jadi pertama sebagai mahasiswa kalian harus cerdas dulu.
baru kemudian mencerdaskan orang lain. Bagaimana caranya supaya kalian bisa cerdas? Banyak baca, banyak membaca, manfaatkan teknologi yang ada untuk belajar. Ya, internet ada untuk belajar, bukan main game. Bukan tidak boleh main game boleh saja, tapi ada waktunya. Itulah perlunya belajar lewat boarding yang diawasi oleh musyrif itu begitu. Supaya karena kalau usia-usia remaja ini dibiarkan untuk mencari sendiri, enggak akan benar nanti jadinya. Dia pasti mengarahkan kepada pemenuhan syahwat, pasti. Maka harus ada yang membimbing. Para musyrif itulah yang membimbing. Waktunya belajar, waktunya main, silakan main. Itu berlaku pada semua usia. Kita juga dulu begitu. Kalau dibiarkan hanya untuk kitanya saja, tidak akan ada yang benar generasi muda kita. Nah, gitu. Jadi semoga mungkin banyak nanti lembaga-lembaga pesantren atau kelas-kelas untuk mahasiswa ini seperti model STI di Muhammad Nasir ini semakin diperbanyak. Sistem pendidikan yang berboarding yang ada pembimbingnya. Kalau para mahasiswa dilepas begitu saja, mereka akan terpengaruh oleh lingkungan. Jadi malas belajar nantinya, ilmunya nggak seberapa, bacanya kurang, bacotnya gede. Akhirnya banyak sesat dan menyesatkan. Ya, jadi perbanyak ilmu. Rajin-rajin membaca. Apa hal yang harus rasa penasaran itu ditumbuhkan. Misal kita bertanya, kenapa ya pemerintah jadi lambat menangani bencana? Pertanyaan kenapa itu adalah modal. Cari kenapanya. Oh, ternyata begini. Nah, itu yang harus dilakukan oleh para mahasiswa, itu memperbanyak khazanah dan wawasan. Dan itu semua didapatkan dari buku-buku bacaan atau dari menonton berita, misalnya debat. Itu berguna. Yang penting kita paham. Diskusi segala macam ikutin dan kita pahami. Itulah cara untuk mendapatkan ilmu. Nah, jadi ini bagian dari siasah syariah yang tidak dilaksanakan dengan baik. Karena siasah syariah itu adalah pedomannya adalah maslahat. Mana yang paling bermaslahat? Seperti perkebunan, pertambangan tadi. Apakah iya sebuah negara tidak boleh ada tambang sama sekali? Itu tidak masuk akal juga. Bukan tidak boleh, tapi bagaimana memitigasinya? Kalau tambak itu di atas gunung, jangan biarkan dia berongga. Tanamlah tumbuhan-tumbuhan penyangga. Kalau dia perkebunan, usahakan tidak di atas perbukitan, tetapi di tempat-tempat datar misalnya. Disitulah ditanam dengan batasan-batasan tertentu. Dan para khalifah di zaman dulu juga melakukan penerapan aturan-aturan seperti itu. Itu semua diserahkan sesuai dengan ijtihad para pemimpin, para ulama dan umara setempat dalam waktu-waktu setempat. Karena bisa jadi zaman dulu dengan zaman sekarang berbeda. Nah, itulah pentingnya fikih maqasid. Nah, itu bagian dari, dan setiap pemimpin di negara-negara Islam yang berhukum Islam harus menguasai itu. Nah, inilah jadi hal-hal yang berhubungan dengan masalah-masalah ini harus kita pahami dan kita perhatikan. Dan sebagai generasi muda yang akan mengemban bidang dakwah, para mahasiswa harus sudah punya banyak wawasan tentang itu. Kalau tidak, maka kalian tidak akan tahu ini masalah penyebabnya apa sih. Jadi ikut-ikutan orang. Oh ini salah rakyat. Udah, iya deh salah rakyat. Oh ini salah pemimpin. Oh iya deh salah pemimpin. Ikut-ikutan saja tanpa bisa memilah secara adil mana porsi salahnya rakyat, mana porsi salahnya pemimpin. Memang bukan untuk menyalahkan, tapi kita bicara fakta. Nah, kalau misalnya kita mengetahui pangkalnya ada di sini, ya pastilah siapa yang paling punya wewenang untuk melaksanakan aturan-aturan dan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan? Dia pemimpin. Kalau pemimpinnya tidak mau, bagaimana? Nah, jadi harus menjadi pelajaran. Berarti pemimpin seperti ini harus diingatkan. Bagaimana cara mengingatkannya? Atau jangan pilih pemimpin seperti ini. Dari mana kita tahu pemimpin seperti ini? Pemimpin-pemimpin ini untuk dipilih di era mendatang. Dari track record. Apa tuh track record? Track itu apa? Apa? Track. Record, rekam jejak orang.
Oh, dia ini dari partai ini nih kemarin ini mengusulkan program ini nih menzolimi masyarakat. Jangan pilih lagi, berarti ini memang ideologinya nggak benar. Karena sebuah partai dia punya ideologi. Kalau ideologinya ke kiri, berarti dia akan mengarahkan ke kiri. Misalnya sebuah partai yang anti agama. Oh, nanti kalau kita berkuasa, tutup aja nih lembaga-lembaga ini nih, bikin radikal segala macam. Itu kan dia pasti begitu. Maka ya jangan pilih yang begini kalau memang tidak sesuai dengan ideologi kita. Kita kan pasti akan memilih, oh ini yang sesuai dengan ideologi kita yang begini-begini. Itu suatu yang wajar. Nah, makanya masyarakat harus cerdas. Persoalannya kan masyarakat kita banyak yang belum cerdas. Yang tamat SD saja, yang nggak tamat SD saja masih banyak. Nggak usah ke jauh-jauh di pedalaman sana, di kota-kota sini nih, yang terlibat dalam dakwah marginal di kota-kota besar, akan tahu masih banyak yang buta huruf. Masyarakat yang tinggal di pinggir rel sana tuh, masyarakat yang tinggal di kawasan-kawasan kumuh di Jakarta sana, mereka itu yang sering saya sebut dengan miskin 3 in 1. Satu orang punya 3 kemiskinan. Mereka miskin harta, tinggal di gubuk tua, mending kalau gubuk tua, gubuk kardus, atau di gerobak-gerobak tak punya rumah. Miskin pula ilmu, rata-rata banyak yang buta huruf, tidak tamat SD, bahkan tidak pernah sekolah. Dan miskin pula iman, gak pernah sholat, ya, lengkaplah sudah. 3 kemiskinan terjadi dalam satu orang, miskin 3 in 1. Nah kalau sudah begini, ingat suara mereka dengan suara profesor doktor, dengan suara kiai haji, dengan suara al-allamah alim ulama sama loh, dinilai 1. Jadi kalau mereka bisa dibayar oleh partai-partai jahat, mereka milih itu, nanti partai itu yang akan naik, atau pemimpin-pemimpin rusak itu yang akan naik. Makanya orang-orang bodoh ini kadang-kadang sengaja dipelihara oleh elit-elit politik supaya bisa dibodoh-bodohi. Kalau masyarakat cerdas semua, mereka mau bodohin siapa? Jadi terus siapa yang akan mencerdaskan? Ya kita para dai. Jadi kenapa kita sekolah jauh-jauh ke sini nih? Tujuannya untuk mencerdaskan diri sendiri dulu, lalu masyarakat. Maka dari itu cerdaskanlah dirimu dulu. Bagaimana caranya? Banyak-banyak belajar, banyak-banyak membaca. Jangan malas. Nah itu ya, itu yang bisa saya sampaikan, itu yang bisa saya pesankan terutama kepada para mahasiswa. Maaf ya bapak-bapak, bukan berarti karena mahasiswa ini yang lebih ini. Ya bapak-bapak tinggal mengambil hikmahnya saja. Bagaimana nanti kita punya anak, ya kan jadi mahasiswa ini terapkan pada anak-anak kita. Kamu rajin belajar, arahkan yang masih SD, SMP, SMA nih, udah arahkan dia kira-kira ini anak potensinya di mana, dia keahliannya di mana. Nah itu arahkan saja. Dari sekarang kita bisa lihat potensinya. Oh ini anak saya ini kayaknya bagus dalam suka ngegambar, oh dia nanti boleh jadi arsitek nih. Atau dia bagus dalam komputer, masukin ke IT saja nih. Dari sekarang udah dirancang berapa masuk ke IT itu bagusnya mana, biayanya berapa, nabunglah segera. Oh nanti buat biaya dia masuk ke kuliah di sini. Itu merancang, memprogram dari awal atau dari jauh hari itu, yang kadang-kadang orang-orang kita ini tidak melakukan itu. Makanya ketika terjadi apa-apa, mereka tidak siap, akhirnya kelabakan, mengeluh kemana-mana. Karena jiwa merancang, jiwa program. Masyarakat yang maju, negara-negara maju, pikiran mereka itu untuk 20, 30, bahkan mungkin 100 tahun yang akan datang. Sementara negara-negara berkembang atau negara-negara miskin, dia mikir bagaimana saya bisa makan besok. Terus besoknya lagi, gampang lah urusan besoknya lagi. Enggak begitu. Nah, itu yang akan menyebabkan sebuah negara menjadi mundur, akhirnya dijajah oleh negara lain. Itu negara-negara yang melihat Indonesia ini potensinya masya Allah besar, emasnya banyak, uraniumnya banyak. Kita colek dong pemerintahnya, biar kita bisa ngambil uraniumnya. Nah orang yang berpikiran sempit seperti negeri ini, oh dapat duit banyak nih, oh bolehlah, ini untuk kesejahteraan masyarakat, nanti kita bisa bangun bla 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 bla, dan bisa juga untuk biaya politik. Boleh, masuk, ambillah uranium kami itu. Senaif itu rakyat karena tidak tahu menahu. Oh nanti kalau di sini ada tambang, kalian bisa jadi satpam, kalian bisa jadi tukang masak. Gajinya berapa? Ya lebih tinggi dikit lah daripada kalian dapatkan sekarang, daripada bertani. Orang bertani adalah sawah gagal terus, misalnya kena banjir mati lagi padinya. Lah iya, karena kita bertani tidak dengan teknologi.
Inilah mengapa banyak orang tidak mau jadi petani. Karena menganggap jadi petani kerjanya capek, miskin, nggak dapat uang. Karena tidak dengan teknologi. Kita bertani tidak komprehensif, ya, tidak holistik. Kita bertani tapi tidak kita kuasai pasar. Yang kuasai pasar siapa? Yang kuasai pasar adalah orang yang berpikir 20-30 tahun ke depan. Kita berpikirnya buat besok untuk besok. Paham nggak? Makanya jangan jadi begitu. Kapan majunya? Sudah berapa puluh tahun bangsa ini merdeka, tapi wawasan bangsa ini dengan wawasan zaman Diponegoro sama saja. Rakyatnya maksud saya. Terus apalah guna sarjana-sarjana itu? Dia dapat S1, S2, S3, S4, S5. Itu pun kalau asli ijazahnya. Yang asli saja hampir tidak ada gunanya. Karena hatta sarjana pun tidak bisa pikir. Dia pikir bagaimana saya besok untuk besok saja. Tidak, ada yang berpikir untuk 20, 30, 100 tahun yang akan datang. Negara-negara maju berpikir untuk itu. Masa iya, Anda bayangkan. Kayak Freeport dulu. Nah, ini teori ilmu. Geologi. Di mana-mana kalau tambang orang Freeport itu tambang apa itu? Tembaga. Bauksit di Kalimantan sana. Negara asing datang, perusahaan Freeport datang untuk nambang tembaga. Di mana-mana teorinya kalau tembaga banyak berarti emasnya juga banyak. Karena tambang izinnya tembaga, kebetulan dia dapat emas, dia anggap emas ini bonus. Emas tidak dibayarkan kepada negara. Apakah negara Indonesia zaman pemerintahan yang memberi izin dulu tidak tahu? Nggak mungkin nggak tahu. Nggak mungkin nggak tahu, pasti tahu. Bukan kita kekurangan ahli, tidak. Tapi kita terlalu banyak korupsi, terlalu banyak orang-orang yang menggadaikan negara untuk kepentingan diri pribadi. Ya bisa jadi pejabat tahu, ada emas ya, udah ambil aja. Tapi nanti kasih saya sekian persekotnya atau komisinya. Itu yang terjadi. Akhirnya negara satu gunung emas diambil semua oleh Amerika. Indonesia dapat apa? Kekayaan itu tuh bisa membangun satu negara, bisa menggratiskan pendidikan untuk S3 untuk sekian ratus juta penduduk kalau dikelola dengan benar. Ya karena tidak dikelola dengan benar, akhirnya asing yang ngambil. Uranium kita dijarah, tambang-tambang gunung-gunung bauksit dijarah. Karena kalau udah bauksit pasti banyak emas juga di dalamnya, kayak yang terjadi di Ketapang itu, Kalimantan Barat itu. Nah, izinnya nanti apa? Kalau dia izin tambang bauksit, berarti emasnya apa? Bonus dong. Kok bisa jadi emas bonus? Padahal dia yang lebih mahal. Ya bisa untuk sebuah negara bodoh yang bisa dibodoh-bodohin. Bukan karena dia ilmunya kurang, tapi karena mentalitasnya buruk. Ya kalau kita jujur, mungkin pejabat akan berpikir, kalau kita jujur, nanti kan yang untung masyarakat. Saya dapat apa? Nah gitu, orang berpikir bagaimana dia bisa dapat apa. Keserakahan itu tadi. Ya intinya kapan sih bangsa Indonesia mau bangkit? Kalau orangnya bodoh semua. Bodoh itu artinya dia jahil, dia tidak tahu masalah ini. Ya kalau orang akan tetap jahil, dia tidak tahu seluk-beluk masalah ini kalau dia malas membaca. Sekarang para mahasiswa kadang-kadang yang ilmu jurusan dia saja dia nggak ngerti. Ada mahasiswa fakultas syariah misalnya, tanya kaidah usul fikih dia nggak ngerti. Terus kalian belajar apa sih? Belajar dia belajar, tapi dia belajar buat ujian doang supaya dapat ijazah doang, dapat gelar. Terus habis itu ngerti nggak? Enggak. Mahasiswa fakultas syariah sudah 2-3 tahun belajar sampai selesai. Tanya masalah waris, nggak ngerti dia, salah lagi jawabannya. Mending kalau dia ngerti nggak ngerti. Udah gitu sok-sok menjawab salah lagi, sesat menyesatkan. Itu jurusan dia. Bagaimana kalau dia ditanya ilmu yang bukan jurusan dia? Ah, coba kalian pilih. Makanya sekarang mumpung masih para mahasiswa ini banyak rajin-rajin membaca itqan dan tadqiq dalam ilmu. Pelajari betul-betul. Ilmu jurusan kita apa? Oh, ada teori tentang dakwah, ada teori tentang syariah, ada teori tentang itu. Pelajari betul-betul. Tambahkan lagi dengan ilmu-ilmu yang lain. Jangan mengatakan, oh otak saya nggak sanggup. Kalau kalian sudah berpikir begitu, memang tidak akan sanggup. Itu artinya pesimis di awal. Kita tuh manusia itu Allah ciptakan resisten terhadap diri sendiri. Kita tahu kadar kita sanggup tidak sanggup. Tidak sanggup nggak usah dipaksain. Akan ada healingnya, akan ada refreshingnya. Sebenarnya orang tuh kalau dia mau dan dia punya himmah atau punya kemauan yang besar untuk maju, maka Allah akan kasih jalannya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Pegang aja ayat itu.
mumpung kalian masih muda. Oke, ini yang bisa saya sampaikan. Maaf tadi rencananya mau sebentar saja, jadi agak lama. Ya mudah-mudahan ini bermanfaat, ya terutama untuk pribadi kita. Dan kita akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.